Tapi intinya kan sebetulnya ada pernyataan yang memang sangat bertentangan dengan apa yang sudah diyakini. Tentulah ada masyarakat yang sakit. Betul. Karena mereka sangat meyakini tentang kesejarahan ini. Ya akhirnya nih, setelah janjian cukup lama sampai malu sendiri sempat ngebatalin, saya akhirnya bisa bertamu, ngobrol. Saya nggak tahu loh ngobrolnya ke arah mana nih. Karena tokoh satu ini saya bingung. Biker iya, budayawan iya, ngedram iya gitu, dosen juga iya gitu. Pernah nyalon wali kota juga. Kang Budi Dalton. Siap. Apa kabar, Kang? Sehat. Kalau ditanya gitu ya, mungkin anaknya nanya, Ya. bapakmu kerjanya apa? Satu kata itu apa sih? Dosen. Universitas Pasundan. Kenapa? Karena di KTP-nya dosen. Oh, dosen. Tapi kadang-kadang ada pertanyaan berikutnya. Oke. Kan manggilnya Babe, si Waduh. anak tuh. Be, katanya dosen, tapi kok keluar malam aja katanya. Itu beda lagi. Beda lagi. Ngajar apa malam-malam katanya. Jadi sekarang di Pasundan. Universitas Pasundan, saya wakil dekan di Fakultas Ilmu Seni dan Sastra. Wakil dekan. Itu pun kalau boleh cerita sedikit, peninggalannya Kang almarhum Hari Rusli ya. Karena saya Dititipin diajak. dulu ya. Betul. Diamanahkan. Ya, diajak dan saya disuruh kembali ke Unpas, tiba-tiba beliau sakit dan meninggal gitu. Jadi Gitu. udahlah di situ aja. Amanah. Aman. Emang betah ngajar? Ngajar ada satu hal yang baru memang ya untuk kalau kata ilmu kan disebutnya pedagogi katanya. Pedagogi. Saya kan tidak menemukan pelajaran itu untuk mengajar. Tapi lama-lama kan jadi mengenal psikologis orang lah gitu, khususnya gitu ya. mahasiswa di sini. Apalagi seni kan, Seni. nakal-nakal gitu kan. Itu aja lah menariknya. Banyak temen anak muda. Dosennya apa mahasiswanya seneng dong? Ya mahasiswa kebanyakan sih. Dosen gua biker itu. Ada yang seneng, ada yang Tatonya takut. banyak. Ada yang seneng, ada yang takut juga. Kok takut kenapa? Ya mungkin karena lihat mereka kalau zaman sekarang kan YouTube apa. Oh ternyata dosen kita ini YouTube juga. gangster katanya. Ada yang Gangster. ngomong gitu, ada yang ngomong dia ini juga YouTuber juga. Macam-macam lah. Kalau saya udah nggak tahu harus pilih profesi sebagai apa. Kalau ditanya makanya ya udahlah segala macam aja. Multi talentan saya bilang. Yang penting menghasilkan kita. Dosen kok ngobat katanya ya. Ngobat jadi dia istilah. Oke. Jadi ngobat itu kepanjangan dari Jadi bahasa Sunda itu Iya. ngomongkeun batur. Batur. Ngomongin orang lain lah gitu ya. Saya pernah juga sebelum membuat judul ini tanya kepada ahli-ahli lah. Iya. Kang Budi ini konotasinya nggak bagus. Kenapa? Iya, ngobat. Ngobat katanya. Satu ngobatnya, kedua singkatannya ngomongkeun batur, ngomongin orang lain. Gini, selama hidup saya, setahu saya kalau saya ngomongin tentang diri saya sendiri itu ria, sombong, Oh, gitu. ego. Terus? Emang sejak kapan kita nggak ngomongin orang lain? Masa yang ngomongin diri sendiri? Makanya ngomongin diri itu sendiri. narsis. Asal yang baik-baiknya. Iya. Jadi sebenarnya gini Kang Helmi, saya dulu pernah mau bikin namanya Banpol. Banpol ini banyolan politik. Ah. Jadi kita bicara konteks politik, tapi narasumbernya itu tukang nasi goreng. Atau kita sebut aja orang-orang yang memang bahwa di negara kita ada loh yang kayak begini. Gitu loh. Ada sudut pandang lain lah. Ya. Perspektif. Perspektif lain dari segala macam profesi. Tapi kan momen politik itu pendek. Oke. Akhirnya kita rubah, tidak banpol, tidak politik. Saya ingin mengangkat profesi-profesi yang tidak pernah diangkat oleh media mainstream. Seolah-olah begitu. Akhirnya ngobatu itu. Makanya narasumbernya agak aneh. Contoh, narasumber saya kemarin ini penggali kubur. Kita akan dapat perspektif lain pada saat dia bikin kesimpulan. Oke. Kesimpulan Akang gimana nih atau harapan saya bilang ke penggali kubur. Ya saya berharap pokoknya di Kota Bandung tiap hari ada yang meninggal aja. Itu kan perspektifnya. Itu doa. Ya iya kalau nggak ada yang meninggal dia nggak ada kerjaan. makan. Gitu. Lucu-lucu lah. Lucu-lucu Kemarin ya. tukang rias jenazah. Jadi kan kita Sama juga doanya. ya ada perspektif lain bahwa ini juga profesi gitu. Ya, Dan kita harus hargai. Ya, itu aja sebetulnya. Doanya yang jahat ya. Aduh. Jadi udah berapa tamu kan?
Ngobat itu 157 episode 3 tahun tepat. Dibuatnya di sini. Ya, di setiap Senin pokoknya belum pernah absen. Gitu. Ya, live. Setiap Senin live gitu. Kalau saya nggak mungkin lah jadi tamunya ya. Mungkin dong. Soalnya belum orang kayaknya ada yang nggak tahu nih. Kenapa? Sudut perspektif atau bahkan sebuah profesi yang ditekuni oleh Kang Helmi yang belum pernah diwawancara orang gitu. Jadi kita akan cari data dulu nih. Sebetulnya dia ngerjain apa nih Risetnya. dulunya nih. Ternyata masih ada kaitan sama Hari Rusli. Wah, itu misalnya kan. Itu bisa jadi benang merah. Iya, bisa lah pasti. Iya. Jadi dulu Akang dulu kan pernah di Hari Rusli ya, di rumah itu ya. Iya, di rumah itu Ya. pernah. Sebetulnya saya dari tahun 83 lagi masih kecil sama orang tua saya dititipkan. Jadi orang tua saya ini ketua jurusan seni musik di IKIP zaman itu. IKIP. Sekretarisnya tuh Kang Hari gitu. Oh. Nah, jadi saya dititipkan tuh anak saya tuh suruh ini masih SD kan. Iya. Nah, dari awal situ saya mulai belajar main perkusi, drum khususnya. Sudah lama lepas lewat SMA saya balik lagi ke sana. Nah, aktiflah dengan teman-teman yang lain, ketemu Saswi di situ. Jadi ya Ketemu di Petet. sama Mas Didi di situ. Mas Butet, ya. Ya, Reni Jayus. Reni Siapa Jayus, lah? Tokoh-tokoh teater juga. Acan ya. Ya, Kang Acan Acan. Rahman. Senior semua. Ya, zamannya Kang Helmi lah pasti. Oh iya, iya. Saya tuh dulu, saya di Palembang dulu SMA. Iya. Tapi sejak dari SMP kelas 3, Ya. jatuh cinta dengan karya-karyanya Kang Hari Rusli, Iya, almarhum. iya, iya. Ya, terutama Kenarok tuh. Wow. Wah, saya pakai kaset masih Kang. Ya, kaset. Hafal saya lagu-lagunya juga. Tapi kan pernah si Ken Arok ini ada pertunjukan recycle-nya tuh oleh angkatan yang baru. Sempat nonton itu? Belum ya? Enggak ya? Zaman itu tokohnya Dani Java Jive kalau nggak Oh, Dani salah. Java, Haji Nah, Java kalau zaman dulu kan masih Kang Acan segala ya. iya. Kita pernah recycle ulang tuh. Kita bikin yuk Kenarok yuk. Setuju, saya ngikut aja pokoknya. Karena banyak pesan-pesan moral Yang juga masih sebetulnya. relevan. Relevan, betul. Wah, saya suka banget. Kau siapa? Kalian Dia- siapa? Aku ini Ken Arok, Arok. iya. Hafal dulu mas satu itu. Iya, satu album itu ya. Sinar mentari telah berlanjur terang Wah. ke dalam hati asmaraku. Waduh. Keren banget. Tapi juga kalau ingat penyanyi-penyanyi yang dari Bandung memang Ya. yang berkiprah di Jakarta, memang pasti pernah nginjek rumah itu Kang Helmi. Iya. Mungkin Ruth Sahanaya ya, ada Tri Utami, ada nama-nama besar Neta Kusuma Dewi di Jakarta lagi. Mereka pasti pernah bergabung di situ, walaupun satu kali pertunjukan gitu ya. Ya. Jadi kayaknya Bandung juga kebetulan sekarang nggak ada rumah. Ya kayak gitu Apa ya. ya? Katanya PD baik ya mengambil posisi. Ya, PD baik banyak yang berkumpul milenial sekarang di sana. Ya, tapi beda. Bedanya itu memang tidak begitu masif seperti dulu. Kalau dulu kan semuanya pelaku. Ya. Kalau sekarang banyaknya di Kang Pidi mungkin fansnya Pidi baik. Atau ada juga sih pelaku penulis gitu ya. Kang Pidi suka mengajar. Tapi ya berbeda aja kayaknya suasananya dengan zaman dulu lah. Ya, Gitu. gila ya. Saya kepengen banget tuh Kang. Saya sempat kalau nggak salah ketemu dengan Tekania gitu ya. Kayaknya kalau kita buat asik tuh. Karena saya tahu penggemarnya Hari Rusli itu sekarang tuh lagi orangnya mapan-mapan tuh. Di umur-umur 50-an, 60. 60. Ya, oke. Itu duitnya lagi banyak-banyak itu. Siap. Dan unsur nostalgiknya itu, Ya. kalau itu kan unsur emosi Kang. Betul. Kalau emosinya udah dapet, mereka berapapun mau bayar. Kan sekarang sistem pertunjukan tidak hanya jual karcis kan, Ya. berdonasi. Iya, betul. Saya berharap kita ada pertunjukan rutin. Saya tuh concern ya, Indonesia tuh tidak punya pertunjukan rutin. Kalau kita ke New York, ya ada misalnya 42nd Street-nya ya. Ya. Kalau kita ke London ada lagi ya. Ya. West End. Atau pertunjukannya misalnya kan Arok tadi ya. Ya. Tapi untuk menuju ke gedung pertunjukannya, di situ ada kayak eksibisi mengenai memorabilianya benda-benda lama zaman-zamannya Kang Hari lah. Itu kan kayaknya buat penontonnya atau fansnya zaman sekarang dia bisa Recollect ya, Iya. remind. Masih ada nggak ya Kang? banyak. Banyak ya. Apalagi kalau alat perkusi ya. Tapi kan bentuk fisik
kaset tadi yang disebutkan, Ya, itu kan kaset. udah jarang sekarang. Ya. Kita masih banyak di Kang Hari. Kan itu juga bisa nostalgia banget ya, kita berfoto Kalau dengan ingat kaset. dulu Bandung dulu ya. Ingat dulu kaset Perina. Ada Yes yang double Ya, S itu ya kan? yes, Wah, betul, yes. Aduh. Dulu Termasuk mah Remako juga di. iya itu mah zaman jahiliyah Kang Ya. untuk IP. Iya. Bayangin ada apa produser-produser kecil-kecil Ya. Indonesia ngambil-ngambil lagu orang di compile keluar gitu. Ya. Saya ingat juga, tapi zaman itu mungkin kayak belum ada royalti atau aturan Nggak apa ada ya. lah. Belum ya. Seenaknya aja. Saya ingat lagunya Boney M tuh By the Rivers of Babylon. Tiba-tiba Ari Sumira juga Iya. kan. Oh iya. iya. Lagunya berbahasa Iya, Indonesia iya. gitu. Di tepi sungai Babylon. Ini belum ada royalti, saya bilang gimana? Ada siapa yang ngurus kan? Iya, iya, Nggak bisa dicek juga. Zaman sekarang kan serba internet. Iya, Lu nyontek ketahuan langsung. lucu. Jadi kalau saya mungkin Kang Budi itu budayawan lah ya. Ya, orang menyebutnya gitu. Budayawan iyalah. Menyebutnya orang begitu. Ini Karena penjaga budaya Sunda nih mestinya. ya, karena juga kembali lagi tadi, kayaknya saya pikir bukan di Sunda aja, bukan di Bandung. Kita nih kayaknya lagi ada krisis figur ya. Setuju? Ya, dari angkatannya mungkin Kang Helmi gitu ya. Sekarang, Oh sekarang ada Kang. ada. Sunda Empire. Sunda expired itu. Sunda Empire. Undang jadi tamu dong. Kang Helmi itu Sunda Empire itu benar-benar dia membuat marah orang-orang tokoh lah ya, pasuk-pasuknya Bandung. Bandung ya, Pada Kang kan, Acil. wah marah, itu siapa Budi katanya. Aduh. Orang Sunda bukan? Kebetulan bukan, orang Brebes katanya, Cilacap Brebes. gitu. Iya, aduh, kacau itu. Ya mudah-mudahan aja panggungnya berhentilah dia. Banyak yang kasih panggung tadi kan. Iya, soalnya kan ada Sundanya di depan. Ada Sundanya, jadi, iyalah. aduh, ampun. Ngomong apa ini orang? Udah pernah di luar saya ini ngomong tentang Galuh lagi. Waduh, sama juga tuh. Si Babe gitu. Ngomong lucu. dong, komentar dong sebagai orang Sunda gitu. Ya, saya bilang ini, waktu itu rektor Universitas Galuh dan Pak Bupati Ciamis itu. Itu yang di Garut, Garut Ciamis. Galuh itu Ciamis. Ciamis ya, oke. Terus Marah kan Oh, masyarakat marah, karena iya, masalah iya, Pak Ridwan Saidi. Lalu kita panggil dua profesor dari Unpad sejarah, Ibu Nina Lubis, Profesor Sobano untuk diskusi dengan masyarakat. Intinya kurang setuju dengan pernyataannya Pak Ridwan Saidi. Kebetulan saya jadi pembicara juga. Kang Budi gimana? Saya bilang yang paling terasa dampak, walaupun Galuh itu sejarah, saya bilang, tapi secara existing sekarang, Pak Rektor saya bilang, Iya. Rektor Universitas Galuh. iya. Universitas Galuh itu disebut Unigal. Tapi kata Pak Ridwan Saidi, Galuh itu artinya brutal. Iya. Jadi kalau Galuh itu brutal, berarti ubrut. Universitas brutal. Umbrut Oh ya bener ya ini, jadi saya yang terhina. Iya bener, Pak Rektor yang ngomong deh. provokator. terus. Ya, tapi intinya kan sebetulnya ada pernyataan yang memang sangat bertentangan dengan apa yang sudah diyakini. Tentulah ada masyarakat yang sakit karena mereka sangat meyakini tentang kesejarahan ini. Walaupun kita juga tidak menganggap beliau ini sebetulnya datanya dari mana, Dari sih mana sampai sih? berani bicara begitu. Kajiannya tuh dari mana sih? Ya, itu Iya, yang iya, iya. menjadi bahan perdebatan saat itu. Saya di sempat sana, tersinggung gitu. juga aja. Gitu Dia bilang ya? Sriwijaya Ya, saya nggak dengar. ada gitu, fiktif. Ya. Kumpulan perompak enak aja lo. Saya Kajian lu dengar. dari mana gitu? Saya lihat itu. Iya kemarin kan akhirnya udahlah kita ngadu data aja, jangan oke. berdebat. Jadi datang ke satu seminar, Ya. disaksikan banyak orang ngadu data aja. Keluarkan datanya. Jangan-jangan dia bener gitu. Ya, Iya. ya. Kalau dia salah ya minta maaf dong. Ya. Aduh. Ya tapi terlalu frontal juga saya pikir karena beliau tidak melihat bahwa ada satu entitas yang memang membanggakan Oh, iya. ideologinya, kesejarahannya, Kesejarahannya. atau kesukuannya apapun lah itu. Dan kajiannya kuat. Ya, Wah, ngomong tentang Galut, ngomong tentang apalagi Sriwijaya, Kang, itu literaturnya di mana-mana lah. ya. Dan yang ngomong kan profesor, doktor yang memang ketahuan sekolahnya Ya, sejarah gitu. betul. Nah si Babe kan kita nggak tahu apa. Biarkanlah. Biarkanlah. Di Indonesia tuh banyak orang begitu-begitu. Banyak. Kang Budi. Kang Budi, nama Dalton itu dari mana sih? Jadi ada zaman saya motor-motoran, pakai motor tua.
Kebetulan saya termuda di situ, itu kurang lebih tahun 87. Oke. Ada yang disebut HCB, Harley Club Bandung. Sekarang mungkin HDCI ya. Iya. Mas Indro tuh kan. Indro, ya. Saya itu anak kecil pakai motor tua, artinya anak kecil, umur saya waktu itu masih SMP. Saya sudah pakai Harley itu yang tongkat di sini gitu kan. Oh, pakai tongkat ini. Ya. Terus Terus katanya saya tuh jahil, kata orang-orang tua ini. Orang yang memanggil saya Dalton itu ada Kang Bambang Buta namanya, teman orang Wanadri itu. Si Budi mau bangor cina juga si Dalton teh saha? Oh yang dilakiluk ternyata gitu. Oh Ya, itu. itu yang dimaksud. Jadi yang dimaksud dilakiluk gitu. yang kecilnya, tapi yang paling nakal katanya gitulah kurang lebih. Dari mana Dalton? Budi Setiawan apa? Garda Pandawa Garda ya. Pandawa. Di situ sebetulnya di dunia motor. Kalau di kampus nggak ada yang bicara Pak Budi kalau di kampus. Budi Dalton. Kalau sekarang mau Budi Dilan kali ya. Ya. Jadi itu aja lah di dunia motor itu saya dipanggil. Brotherhood tetap jalan. Masih jalan. Pernah jadi ketua ya? Ya, Presiden, ya. Presidente. Ya, pernah 2 periode. Wow. Jadi saat itu gini Kang Helmi, saya tuh lihat potensi sebelum adanya tren nih, sebelum adanya tren-tren Touring, ya zaman ya. sekarang ya. Ya. Saat itu kita banyak members, tapi sayang kalau tidak dimaksimalkan. Ya. Potensinya besar. Oke. Kalau cuman image-nya cuman jadi seolah-olah gangster gitu. Oke. Malam minggu. Saya bikin ada yang namanya Brotherhood Bakti untuk Negeri. Di dalam ini ada 5 program yang saya bikin. 1 Brotherhood for Culture, 2 Brotherhood for Nature, 3 Brotherhood for Education. Kita bikin PKBM namanya, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, kerjasama dengan pendidikan. Oke. Lalu for culture kita kerjasama dengan kelompok-kelompok budaya. Paling tidak kita menyelamatkan heritage atau situs-situs, bebersih apa aja deh. Yang penting yang menyalurkan apa yang disukai teman-teman. Lalu incorporated ini Brotherhood for Incorporated yang lebih ke bidang usaha tadi. Beda usaha. Yang terakhir namanya Brotherhood Care. Ini lebih ke sosial. Sosial. Kita sama UNHCR dengan UNICEF kerjasama lah. Jadi kita bisa jadi perpanjangan tangan. Contoh waktu masalah Gunung Ciremai kita ikut turun ke lapangan atau apa tsunami. Kita ikut di situ aja lah. Karena kalau masalah motor udah segitu-gitunya, apalagi Bikers Brotherhood 1% ini kan motor tua lagi ya. Dan kita touring juga terbatas lah saat itu. Masih banyak waktu yang bisa kita lakukan atas nama klub. Untuk kegiatan-kegiatan yang lebih Betul, bermanfaat. makanya bentuknya seperti tadi. Anggota berapa sih? Sebetulnya anggota kalau sekarang kan sudah Indonesia ya. Sebetulnya masih di 4,sekian, 4.000 sekian. Ribuan juga. Ribuan juga. Tapi saya bukan lihat anggotanya, saya lihat artinya motor tua tuh di Indonesia banyak. Pada saat kita gali lagi sejarah, kok banyak-banyak banget motor. Dari zamannya Hindia Belanda gitu ya. Iya. Oh, iya, Oh iya. ternyata salah satu target memang di kita kan gudangnya militer gitu ya. Iya, Contoh di Cimahi lah. Itu kan militer dari zaman Motor-motor Hindia di Belanda. perkebunan tuh Perkebunan. keren-keren ya. BMW, BSA. Betul, kantor pos. Jadi, Kantor- oh pantesan pada saat di Inggris, di Birmingham itu sempat museum motor tuanya kebakaran. Iya. Salah satu target mereka untuk mengumplitkan motornya lagi itu Indonesia. Jadi mereka lihat kan by data, Iya, iya. dulu ngirim kemana aja. Kemana aja. Nah, kita ikut bantu museum itu untuk mencari. Mister katanya tolong carikan BSA tahun 52 begini. BSA. Oh, Wah. BSA saya tahu BSA. Ya, banyak pasti di Palembang juga kan Iya, di iya, sana. iya. Saya ingat lagi, oh ya, coba cari ke teman sana. Sampai beberapa motor diambil ke Inggris untuk dipajang lagi di museum. Karena mereka udah, ya di Inggrisnya aja udah nggak ada gitu. Udah nggak ada, ya. Di kita masih dipakai gitu Iya. kan. Apalagi di Prapat misalnya masih Itu dipakai ada beca perkebunan itu ya, kan. pria ya. Gitu. Apa aja dulu motor-motor itu BSA, BSA, HYS ya, HYS, HYS. Norton, Norton. Matchless, DKW termasuk BMW, Triumph gitu kan. Triumph ya. Iya, Jadi termasuk bukan nama daleman, Triumph mah nama bukan, motor. bukan. Ini mah Triumph-nya keras, bukan yang empuk itu bukan. Iya, iya. Ya, jadi lebih di motor tua. Itu pun maksudnya sebetulnya penyelamatan lah. Karena ada nilai-nilai sejarah saya pikir di motor itu juga. Sekarang makin bagus ya gerakan mobil-mobil klasik sekarang ya. Sama, apalagi Jadi, sekarang ditambah literaturnya, Kang. Iya. Jadi mereka punya runutannya bahwa ini bekasnya siapa dicari sama mereka. Oh, siapa yang pernah naikin ini? Betul, kan ada di surat-suratnya tuh kepemilikan siapa misalnya. Apalagi kalau nama Pak Karno misalnya kan itu pasti juga. Langsung naik harganya. Ya, pastilah. Tapi kebanyakan udah di museum. Dulu Kang Budi sempat keliling berapa negara ya? Sebagai bikers. Oh, kalau bikers. Iya. Kalau jadi bikers sih sebetulnya
cuman Asia pun Asia bawah aja, nggak. Tapi Mana aja kalau tuh? Asia bawah itu di mana aja? Malaysia, Singapura gitu. Malaysia, Tapi Singapura. kalau saya backpack gitu, Backpack? itu Asia Tenggara memang luas. Itu ditulis sama Dewi Lestari. Dewi Lestari dalam Supernova. Ya, Supernova yang kedua Supernova itu. tuh cerita ini tuh. Zaman dulu. Dapat royalti tuh. Nanya aja. Enggak lah. Dewi itu adik Hah? kelas, jadi dia SMA 2, saya SMA 5. Kita ini kalau vokal grup zaman itu Kang, latihan tuh suka di kafe halaman. Zaman curu-cucuak, Nah, curu-cucuak. gitu. Jadi kenal di situ dia adik kelas tuh. Latihan vokal grup gitu. Wah, Bandung dulu kalau ngomong musik legend ya, sumber banget ya. Ya. Aduh, ada Kang Elva, Kang El, ada Ya. Purwa. Iya. Ya itu Iya. yang tadi saya maksud itu kan ada Hari Rusli, Hari Rusli. Adi Elva, Iya. ada Mas Purwa, Mas Purwa. ada kelompok-kelompok Ada ngefence kelompok-kelompok gitar. lain, iya. gimana. Iya. Sekarang itu nggak tahu ya kalau di Jakarta atau di tempat lain juga. Nggak tahu sih. Wah, Bandung tapi gila lah. Ada dulu ada Katara Singers ya, Andre Iya, Andre Hanusa. Andre Hanusa itu. Saya pernah mengiringi beliau tahun baru, tahunnya saya lupa di Dumai. Andre. Iya, Katara. Saya Katara pemain Singers. drum kan. Malam tahun baru itu dengan beliau, lalu ada KSP. KSP. KSP lagi. Saya di KSP agak lama tuh. Jadi KSP pemain itu drum. Acan. Kelompok Suara Parahyangan. Kelompok Suara kan? Parahyangan itu. Ya, Mas Lucky Suryo itu kan. Lucky Suryo. Ya. Terus yang Kan bule-bule itu. Deden AZ. Siapa yang bule-bule? Oh iya itu Golden Singer saya lupa lagi. Itu Golden Singers. Kang Golden Arifin Singer. itu. Iya, Arifin. Suryana Patah Ya. ya. dah. Itu Golden Singer ya. Golden Singers. Aduh, malah masih inget saya. yang Ingat lupa lah orang saya. Bandung. Acan. Ya. Kan Kalau kami- saya tunjuk itu Acan malu dia. Iya. Acan terakhir jadi koreografer lah ya. Ya. Wih, Tapi Bandung pada tuh zamannya gelo ya. hebat ya. Megang banget deh. Banyak banget penyanyi Bandung ya. Padahal ada orang Ambon, ada orang Batak. Ya. Semuanya mentasnya dari Bandung tuh kan. Ya, termasuk Om Jelly Tobing. Jelly Tobing. Pernah sama Oh, saya iya, di iya, iya. sebuah acara di Jakarta. Oh, pokoknya Bandung itu musisinya gitu. Aing ge orang Bandung sih. Super Kids. Bukannya dari saya bilang Bukannya. namanya aja Jelly Tobing bukan Tobing. dari Bandung. Jelly Bandung. Bandung. Aduh, Om Jelly. Beliau itu bandnya dulu di Medan namanya Minstrel kalau nggak salah. Di Medannya. Mindra, kemudian dia bikin wah cerita besar. Ya, ya. Dan terakhir bergabung dengan Super Kids ya. Ya, betul. Ada Dedi Dores, Dedi Stanza. Dedi Stanza. Wih, legend. Sempat ketemu Dedi Stanza? Ya iyalah. Pernah bareng satu bis waktu saya masih main band di Jakarta. Ikut rombongan. Kang Dedi ingin aktif lagi mungkin. iya. Walaupun pada akhirnya almarhum gitarolis juga di sini di Rumah Sakit Goromius. Maneh kieu keneh deh gitu ya lu masih belum robah katanya gitu kan. Aduh. Masih. Ini dua Kacau. figur ini saya orang-orang tua saya gitu lah. Tapi ya legend lah Legend. apapun itu. Rolis ya. Betul. Saya tuh dekat sekali dengan Rolis. Sampai waktu saya jadi di Rute TVRI berapa kali saya ngundang mereka. Dan beliau saya dekat sekali dengan Benny Liku. Ya, Benny ya, Liku. ya. Jadi kalau Rolis manggung itu saya disuruh nyanyi. Oh, Tahu nggak ya? lagu saya yang mana? Pada bukit yang gersang. Tinggi tuh suaranya tuh. Wah, suaranya dulu Boni kalau nggak salah. Boni atau Deli ya? Kang Boni ya? Boni ya. Gila, itu legend itu. Sayang begitu rontok satu-satu ya. Ya. Om Jimmy Manupu pun kemarin ya kita mendengar musibah ini. Ya memang umur juga, Umur juga. waktu itu. Terakhir saya lihat Kang Beni itu di sini acara jazz apa tuh di Bandung. Ya. Hebat beliau masih ya. Walaupun dengan keterbatasan fisik lah gitu ya, tapi masih apresiasinya tuh masih bisa bicara ya, memberikan semangat lah kepada saya gitu, teman-teman yang muda. Rolis habis setelah Iskandar meninggal ya. Kang Is ya betul. Itu mah orang Aceh itu mah. Kang Iskandar. Ya, Iskandar Ya. TZ. Ya, ya, ya. Tatang Zainuddin. Iya ya. Bandung gitu luar biasa. Ada Dedi Dores, ya ada apa dulu Rapsodia, Betul. ada Freedom, Betul, Rapsodia Freedom Primas. Primas. Band ya. Bandung mah gelo ya. Ini jadi Zaman dulu megang banget ya. ya Kang Helmi jadi mengajak saya kembali ke ini deh. Majalah musik nomor 1 Indonesia tuh Aktuil. Tuil. Lengkong ya? Betul. Iya betul.
Kang Yanto Diablo namanya. Yang tuh Diablo. Yang bikinnya Ya. tuh. Denny Sabri. Kang Denny Sabri. Ya udah sama angkatan. Ian Mufni. Betul. Benz Leo. Benz Leo ikut juga. Benz Leo Benz ikut Leo juga. ikut. Ikut tuh. Berarti orang lama juga. Jadi saya ngomong gini ketahuan umurnya nih. dulu Bud, Iya. Kang Budi dulu sempet ya satu masa waktu saya dengan Mas Tanto SMP itu Ya. tahan nggak jajan tuh beli Aktuil. Majalah sekedar beli Oh itu aja. iya, dan dulu pernah pada satu masa kan dulu ada poster tuh. Iya. Halaman tuh ngangkat poster, itu Iya. poster kita taruh di kamar gitu kan penuh. Hadiahnya poster tuh ya di Poster. tengah halaman tengah. Itu kadang-kadang udah penuh gitu taruh di lantai posternya. Aduh, kayak sih ya. Aduh, itu Iya. kita lengkap lah waktu itu ya. Terus habis itu Aktul memperkenalkan gambar setrika. Ingat nggak? Iya. Di Iya, betul. Ditempel ya. ditempel. Coca-Cola dijadiin Betul. kolang-kaling. Udah ada plesetan ya Ada waktu tuh, itu ya. iya, ada stiker. Stiker ya. Oh, stiker top tuh. Orang jelek dilarang masuk. Itu Aktuil banget. Sampai mungkin ending-endingnya Kang siapa? Yuke Sumeru ya Yuke kalau Sumeru, ada itu ya. 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 Masih saat itu mah. Aktuil bangkrut pada saat menyelenggarakan Deep Purple. Oke. Dan mereka ada miss gitu di apa gitu. Waktu di namanya. Purple itu ya? Iya, di Purple itu. Di Purple. Oke. Senang di Purple nggak? Ya seneng atuh pasti. Om siapa? Barata Ben tuh Barataben si siapa? Tato? kiri. Hari? Terus Hari Barata? Hari Barata terus. Tato? Nah, yang masih sekarang dengan Beatles-Beatlesan Tato kali ya? Hari? Kang Hari kan. Iya, iya. Abadi. Bahasa dia kiri kan Paul McCartney. Bass itu kan Iya, ya? hari Barata. Oh, Hari Barata. Hari. Kalau keyboard? Keyboardnya Abadi Susman. Sorry, Om Abadi Susman. Abadi Susman. Jadi ada cerita begini nih. Ternyata katanya yang di Purple itu keyboardnya itu tidak sampai kembali lagi. Ya. Itu ada di Om Abadi Susman. Tapi karena perjalanannya panjang, tiba-tiba ada teman saya, tukang barang antik. Dia mengaku punya keyboardnya di Purple dan dapat dari Om Abadi Oh, Susman. keyboardnya? Iya, organ itu kan. Organ. Apa namanya, Hammond itu kan. Oh, Eman. Memang di belakangnya, di waktu kita bongkar si organ itu tulisan? ada Property of Lord di situ. John Lord. John Lord. Iya. Jadi ternyata saat itu yang mengkoleknya alat itu kayaknya Om Abadi Susman dulu tuh. Tapi mungkin karena sudah nggak keurus sampai tiba-tiba ada di tukang barang antik aja deh. Di mana? Jakarta, Surabaya? Di Bandung. Di Bandung. Di Bandung saya lihat itu bendanya itu. Siapa yang pegang sekarang? Kang Dudi namanya, orangnya Kang Dudi. Jadi Kang Dudi ini dia beli dari tukang barang antik di Bandung. Kayaknya dia boyong lagi ke Jakarta tuh karena Kang Dudi Bisa ini, dipakai, Kang? waktu itu dia pernah Dibenerin? dibenerin di 3 negeri. Cuman ada satu part yang memang belum dapat. Tinggal part itu aja deh. Makanya rekomen coba di Jakarta deh gitu. Kalau kita dengar lagu-lagu di Purple tuh kan soundnya dari John Lord, Khas. Hammond itu khas. Khas ya. Lagu-lagunya kan deng 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 Iya. ding 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 Iya. ding 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 ding. Pakai alat sekarang nggak dapat. Nggak dapat Nggak soundnya. ya. nggak dapat. Nah, itu makanya Hammond itu ya. kelebihannya tuh. Ada tuh di Indonesia tuh alat itu. Property of John Lord. Wah, hebat saya bilang beneran Mahal itu. Di Purple. Orang sini nyebutnya apalagi orang Sunda di Purple. Di Purple. Purple gitu. Dulu ya, itu apa? Aneh. Penonton dulu kalau band rock jangan ngaku rock kalau nggak bisa nyanyi lagu di Purple. Highway Star, terus Smoke on the Water. Highway Star, Smoke on the Water. Smoke on the Water. Iya. Wah, gila. Tapi Bandung itu tidak terlalu rock. Rock itu dulu Malang ya. Malang, betul, Malang. Tapi kalau blues, Iya, iya. jazz tapi Surabaya ya, Iya, iya, Weekend dan lain-lain. Ya, blues lah yang Ya, di Bandung. pop, Iya. country, Country juga. Rita Ruby Hatlan. Betul. Ya. Sekarang Tantowi ya. Tantowi ya. Dari mana tuh? Dulu Sumbang ya. Ya, Dong Jumbang. Masih mengikuti beliau. Beliau bikin podcast juga sekarang. Oh, kayak anak muda nih Kang Dul. Melagu lu tuh. Ngaler ngidul kata gitu. Ngidul. Aduh, Kang Dul. Wah, itu orang jenius tuh. Ya. Karya-karya beliau. Ya. Pop Sunda ya, lebih. Pop Sunda. Pop Sundanya kuat banget. Ya. Lagu Emen, lagu apa saya ikut itu. Ya. Ya. Kamu dia nggak berkarya lagi di musik? Saya kalau di musik tinggal masih saya berkarya bikin beberapa. Kayaknya sih mau nyoba launching lah. Iya dong. Saya pernah Jangan berhenti dong. tahun 96
saya punya grup namanya Bus Blues. Bus ini Budi Ukun almarhum meninggal, Saswi. Saswi, iya. Bawain lagu-lagu blues berbahasa Indonesia. Lagu-lagunya karyanya Kang Niko Hermanto. Niko bandnya tuh Kang Guru Band ya zaman dulu ya. Kang Guru bandnya Kang Purwa kan? Iya betul. Iya. Itu tahun 96. Nah kemarin ini Kang Saswi karena lagi ginilah, Bud bikin lagu deh. Kita reuni dari tahun berapa saya bilang kita berkarya satu-satunya itu tiba-tiba sekarang udah tua mau nyanyi lagi gitu. Tapi kita lagi coba lah, Iya bikin lagi. dong. Orang dengan talenta, kan multi talentan tadi katanya. Dengan talentanya demikian banyak, terutama musik, literasi kuat, ya kemampuan bagus. Zolim tuh Kang kalau nggak berkarya Kang. Iyalah. Siap lah berkarya lagi. Nih semoga yang denger nih banyak ya. Penonton saya itu kan hebat-hebat nih Kang. Ya. Kalau kita naikin lagi apa karya-karya Hari Rusli ya. Jenius orang ini. Nggak akan pernah lahir ya. Ada orang, dia dokter musik kan ya? Iya. Ya, konservatorium kan? Iya, Belanda. Literasi kuat, kajian kuat, tapi karyanya bagus. Bisa nyanyi lagi. Ya, lebih kalau kata musisi katanya kontemporer kata orang musik. Iya, kan? zaman itu. Kalau kita dengar mungkin kayak Gentle Giant atau Frank Zappa Ya. itu ya karya-karyanya. Iya kayak gitu ya. Iya. Ya. Aduh, kangen banget ya Kang. Kamu ini cerita dong kan anak-anak muda banyak nonton. 70% penonton saya ini anak-anak muda nih. Ya bahwa Sunda itu Jawa Barat itu kan pernah ada tuh karena Kang Budi itu literasi tentang sejarah juga dahsyat ya. Ya dari dulu tuh kerajaan pertama apa Galuh itu ya. Ya, tapi kalau saya biasanya dari ini Kang biar memahami satu pemahaman mengenai Sunda itu nama sebuah daratan yang sudah hilang itu. Yang kita kenal dengan The Grotto of Sundalandan atau katanya Sundaland katanya kan. Memang itu selalu disebutkan di dalam peta. Iya. Di peta itu selalu ada. Jadi tiba-tiba Sunda ini menjadi sebuah suku yang tinggal di Pulau Jawa bagian sebelah barat. Saya pikir itu ending ya, dicerita ending zaman Hindia Belanda. Awalnya gitu. Tapi kalau kita ngomong secara geografinya memang luas sebetulnya. Jawa seluruh itu sudah kan? Iya, kan ada... Sudah besar, sudah kecil? Ya, itu kondisinya kan pada saat Kalimantan, Jawa dengan Singapura sekarang masih satu... Ya, menyatu Menyatu satu gitu ya. Nah, itulah savana itu yang kita suka sebut dengan Sundaland itu. Gara-gara air lautnya naik, ada satu letusan gunung besar, air laut naik 120 meter, maka ada yang tenggelam. Barulah kita kenal dengan pulau kita yang sekarang seolah-olah saya dengan Palembang beda, saya dengan Kalimantan beda. Kalau dulu kan enggak, satu paparan teritorial budaya gitu maksudnya. Makanya kalau tiba-tiba ada kesamaan budaya, Kang Helmi, misalnya di kita ada keris, di Thailand ada, di Malaysia ada juga karena satu akar budaya. Begitu juga wayang ya. Begitu pula wayang. Makanya perbedaannya tinggal sekarang kan kita di tatanan baru ini sekarang jadi disebut Indonesia, mereka disebut India, Thailand dan lain-lain atau negara baru lah. Yang jadi masalah sama mereka benda-benda tadi diklaim didaftarkan ke PBB gitu kan. Kita yang marah-marah. Krisma dari kita gitu. Salahnya lu mah nggak ngedaftarin. Karena mungkin saat itu pemerintah kita belum menganggap prioritas, mungkin gitu aja. Keduluan aja sama orang lain gitu kan. Baru marah-marah. Begitu pula batik saya pikir. Nah, akhirnya memang sebetulnya pasti saat itu kalau memang disebutkan ada Jambu Dipa atau sebuah wilayah yang sangat luas dengan gunung yang sangat tinggi, kita ini memang layak juga untuk mengklaim bahwa wilayah kita itu yang bertemu dengan matahari secara sempurna. Karena kalau kita kenal waktu 24 jam, hanya wilayah kita yang 12 jam siang, 12 jam malam. Tropis. Ya. Pas di garis ekuator ya. Ekuator. Ya. Jadi kan pasti juga di situ wilayah yang subur. Tapi kalau kita korelasikan ke kekinian, zaman itu ada sebuah sistem perbankan dengan kolateralnya emas gitu. Dan emas juga kan dihasilkan karena adanya gunung berapi tadi ya. Dan sementara 70% gunung berapi kata geologi adanya di wilayah kita yang disebut Ring of Fire. Jadi keberuntungan kita memang dari hasil alam apapun kita memang sudah lebih dari yang lain sebetulnya kan. Sama mineral. Termasuk mineral itu kan yang menjadi dasar kapital itu. Nah maka itu tidak aneh kalau menurut saya banyak yang ingin menguasai kita. Tinggal kitanya saja bagaimana cara mempertahankannya. Tapi yang paling kuat memang budaya. Nah pemahaman tentang budaya sementara di kita seolah-olah kampungan, seolah-olah ketinggalan. Padahal Padahal bukan itu.
kita kan dibentuk juga dari berbagai macam budaya, kebinekaan tadi ya. Justru itu kelebihannya dibanding bangsa lain kalau saya pikir. Tinggal bagaimana sih sebetulnya budaya ini diterjemahkan dalam zaman kekinian sebetulnya. Jadi bedanya pemahaman, mungkin teman-teman yang sekarang kalau berbudaya itu harus pakai ikat, begitu tidak. Itu yang penting spiritnya, saya bilang. Yang jangan hilang tuh spiritnya. Karena saya pikir itu yang bisa membantu bangkitnya kepercayaan diri bangsa Indonesia. Saya pikir Indonesia sudah nggak percaya diri kan. Kayak ketemu dengan, ya maaf ya, kalau kita di momen-momen internasional gitu selalu merasa, apalagi kalau memang di stigma kan Indonesia itu negara ketiga gitu. Saya kan kadang-kadang berdiri, ntar dulu siapa jurinya, saya bilang enaknya aja. Kapan kompetisinya? Kapan kompetisinya? Negara berkembang kata siapa, saya bilang. Saya kadang-kadang suka negara ketiga. Tapi nggak ada juga negara kedua loh, Kang. Ya justru itu kan. Jadi ini cuma narasi yang dibangun atau apa gitu. Untuk menstigma. Apa membuat inferior ya? Nah, mungkin kan begitu. Sementara bangsa kita nantinya jadi merasa kecil lagi, merasa kecil. Aneh saya bilang. Saya sedang mencoba di pemahaman budaya ini untuk mencoba merubah bukan sudut pandang, tapi ada apa orang bilangnya mind control mungkin ya. Kita menganggap kopi itu asalnya kafe, lalu diindonesiakan jadi kopi dalam kata. Sebentar saya bilang tuh fungsi dari bahasa atau kata itu ada barangnya dulu. Misalnya ada barang baru dinamai ya, dong ya. Ada barang. Saya dengan Kang Helmi sepakat ini namanya korek. Ya. Biar kita Kang pinjam korek ngerti apa yang saya maksud. Ya. Ada barang dulu baru ada nama. Betul. Pertanyaan saya sebetulnya di Inggris ada nggak pohon kopi? Nggak ada. Sampai sekarang juga nggak ada. Nggak ada. Nah makanya kita harus merubah pikir kita bahwa ini sebetulnya kopi di Inggris kan. Iya, menjadi kafe. Gitu, kan? Ya kan seharusnya kan begitu. Dan memang begitu. Kafa. Ya. Tapi kan sebagian orang Inggris menyebut kopi itu Java. Nah itu juga. Jawa. Betul. Ya. Itu kan juga sudah fakta sebetulnya. Ya. Termasuk Pengakuan. di Belanda ya. Java. Itu kopi kan. Semua pengakuan sebenarnya. Yang pengakuan menunjukkan sebuah wilayah lagi. Ya. Maksud saya ini bangsa kitanya. Kok masih saja mau percaya dengan sebuah doktrin bahwa kopi ini datangnya dari Yaman, abad 16 dan lain-lain. Saya bilang begini, saya punya data abad 7 atau abad 8, leluhur kita ini masih wajib nyajen. Salah satu yang wajib disajen itu kopi loh saya bilang. Oh gitu ya? Ya iya, kopi manis, kopi pahit itu. Artinya itu zaman itu aja udah ada kopi. Zaman si Yaman belum ke sini saya bilang. Lalu ada Yung Hun itu. Ya, Frans Yung Hun. Ya. Beliau kan menulis di dalam bukunya pada saat dia membawa sebuah bibit kopi dari Malabar, India. Di India tuh ada daerah namanya Malabar. Ya. Lalu dia tanamkan di sini di daerah Pangalengan. Dia menyebut juga daerahnya Malabar, makanya disebut Gunung Malabar. Itu, kopi atau teh? Kopi. Okay. Di sebelahnya perkebunan teh. Okay. Bahkan labnya Yung Hun tuh di situ. Ya, Frans Yung Hun. Ya betul. Sampai saat ini masih ada. Dia nulis di dalam itu yang menemukan kina itu kan? Betul. Ya, okay. Betul. Terus. Jadi dia ahli itu kan, botanikal gitu. Botanikal. Nah, dia bilang kopi ini pada saat saya tanam di Indonesia, dia seperti menemukan tanah kelahirannya. Artinya itu juga sebuah tapi sepakat dari statementnya Kang Budi bahwa kopi itu bukan asli Indonesia sebenarnya ya. Betul. Ya. Tapi dibawa ke Indonesia dan disitulah dia seperti menemukan rumahnya. Ya, rumahnya. Betul kan gitu kan? Karena lebih subur mungkin kan tanahnya tadi. Lebih cocok. Jadi kalau 4 bulan di sana baru segini, kok di Indonesia malah segini gitu. Dan rasanya lebih. Ada beberapa aroma lah. Itu juga yang entah kebenaran itu kan silahkan aja para akademisi nanti tugasnya. Tapi untuk menyepakati spiritnya teman-teman supaya naik. Teman-teman petani kopi di kita ini sekarang kalau jual kopi ke Italia, keluarlah. Di situ dia sudah tidak tulis Arabica Robusta. Dia sudah menuliskan Sundaica Typica. Bener nggak? Terserah bener nggak urusan nanti. Yang penting ada aja dulu nama itu saya bilang. Gitu. Yang saya maksud supaya tadi percaya diri dan spiritnya aja. Jadi dari origin itu kita sebenarnya menambah sebuah dignity sebuah pride. Bayangkan sekarang ya, negara Akang tahu negara yang paling kaya gara-gara kopi itu cuma 2 negara, Kang. Amerika dengan Starbucks-nya. Padahal di sana tidak ada kopi. Nomor 2 bangsa Italia lah. Italia itu cuma jaga ngerosting, Bang, Kang. Si kopinya nggak ada kan? Nggak ada, tapi seluruh nama kopi namanya Italia itu. Ya dong, iya kan, cappuccino, frappuccino, espresso. Bayangin tuh.
Padahal kopinya nggak Mereka ada. kaya raya tuh, nggak ada tuh kan. Coklat itu. Coklat mana? Swiss. Coklat juga sama. Emang tumbuh di sana? Ya. Kagak di sini Di kan. sini. Nah itu tadi Kang. Ini tugas besar kita. Akan nggak pernah ini ya, nggak pernah dengar juga. Kalau saya dengarnya kopi itu berasal dari Ethiopia. Ya betul, dari Ethiopia. Jadi banyak. Ada yang menyebutkan Ethiopia. Ya. Kalau yang sekarang difahami teman-teman lain karena memang Google mungkin ya literaturnya dari Yaman. Lalu saya membaca lagi Yung Hun membawa dari India tadi. Tapi poinnya adalah sebetulnya kita tidak perlu mengklaim ini kopi dari mana asalnya. Ya. Yang jelas di dalam budaya kita ada literatur yang menyebutkan abad 8 itu ada budaya sajen. Dan salah satu syarat di dalam sajen itu kan kopi. Artinya sudah ada juga kopi zaman itu. Ya. Entah yang dari Ethiopia, Yaman ataupun yang India, entah yang mananya. Kalau itu saya percaya Kang bahwa adalah orang-orang Eropa yang membawa kopi ke Indonesia. Salah satu teori itu kenapa di Jakarta ada nama daerah pondok kopi atau kebun kopi ya? Kebun kopi. Kebun kopi. Kebun kopi. Ya, dari mana ceritanya? Ternyata dulu disitulah berlabuhnya kopi-kopi dari negara lain di wilayah Eropa. Di situ tempatnya. Awal berkebun juga mungkin ya? Mungkin enggak ya, mungkin distribusinya aja. Oh, oke. Ya, atau kita nggak pernah Karena tahu. datarannya sih terlalu rendah ya. Terlalu rendah gitu. Wah, kopi Indonesia kan top-top banget ya. Hebat. Kopi paling mahal, kopi luwak. Paling murah, kopi pasti. Indonesia semua tuh, Bang. Kang, cerita tadi, Kang. Bahwa kita cerita, ini kan musisi nih. Siap. Main drum. Bahwa di Borobudur ditemukan alat-alat musik yang berasal dari berbagai negara di dunia. Dan itu abad ke-7, abad ke-8 nih, ya. Borobudur. Jadi begini, saya sebetulnya dengan Tri Utami, dengan Bujana, kita udah bekerja hampir lebih 5 tahun. Sekarang Mas Purwa juga bergabung di dalamnya dan Kang Ruli, 5 orang ini. Apa namanya? Sound of Borobudur? Namanya Sound of Borobudur. Ini sebetulnya dari sebuah produk, ada sebuah kajian tahun 80-an yang memang mengkaji mengenai alat musik yang ada di Borobudur, tapi hanya bentuk kajian aja. Di reliefnya ya? Ya, di relief. Sekarang kita coba akan buktikan itu lewat atau membunyikan yang di relief itu. Jadi di relief itu ternyata gini, Kang Helmi. Ada alat musik apa aja? Ada alat musik, tepatnya 225-an alat musik. Jumlahnya? Jumlah. Jenis ya. Jumlahnya lebih banyak, tapi jenisnya. Jadi kan ada ordofon, ada yang dipukul, ada yang dawai, ada yang ditiup, dan lain-lain. Kita identifikasi, lalu ternyata alat-alat musiknya ada di 34 provinsi di Indonesia ada. Contoh misalnya di Borobudur ada gambar Tifa tuh. Tapi sampai saat ini di Jawa Tengah nggak ada Tifa. Tifa itu Indonesia Timur. Nah, kurang lebih gitu. Dan 40 negara di dunia. Jadi ada di 34 provinsi Indonesia dan 40 di dunia. Yang di dunia ini mereka juga kebetulan tidak bisa menyebutkan literatur alat itu. Tapi yang di kita itu literaturnya adalah ada gambar alat lu itu ada tuh di Borobudur. Harpa ada? Ada, harpa ada di Borobudur. Yang menariknya ini kan ada 40 fragmen, ada 40 relief yang menggambarkan alat musik itu dimainkan bersama. Artinya abad 8. Kayak sebuah simfoni orkestra gitu. Ya. Artinya abad 8 di kita sudah ada orkestra kan. Kalau ada orkestra ada arranger. Kalau ada alatnya gitar gitu ada chord, ada fret gitu ya. Kalau ada chord, ada dawai, ada chord. Kalau ada chord ada harmoni. Orang yang bisa bikin harmoni itu orang yang sudah selesai dengan urusan dirinya sendiri. Artinya saat itu kita bisa mengklaim bahwa tanah kita itu Gemari Pahloh Jinawi dan lain-lain, boleh saat itu. Karena seorang seniman, tidak mungkin dia bisa bikin karya kalau dia masih ditagih debt collector misalnya. Itu yang saya maksud. Artinya kita udah selesai dengan urusan hidupnya. Ya urusan kebutuhan primer lah ya. Makanya bisa bikin karya sehebat itu. Jadi ada semacam dulu itu ada profesi yang demikian hebat yang sebenarnya kita tidak kenal. Kalau dulu ada komponis mungkin ya. Betul. Ada jangan-jangan ada dirigen ya. Pasti ada. Ada di MS-nya dulu zamannya. Pasti. Itu kan kita lihat dari reliefnya ya, yang berkaitan dengan musik. Pertanyaannya sih, ini boleh saja dari kita alatnya nyebar keluar, atau dari luar datang ke sini, dimainkan di sini. Betul. Yang jadi masalah, kenapa dokumentasinya ada di Borobudur, kan gitu? Apakah mungkin dulu tuh ada sebuah event kayak Jack Jazz gitu, didokumentasikan di Borobudur, atau seperti apa? Yang jelas gambar reliefnya ada di Borobudur. Itu yang pertama. Yang kedua dari kajian lain, ada seorang profesor yang memang tugasnya dia mengkaji berapa sebetulnya apabila Borobudur dibangun pada saat ini. Jadi keluar tuh 300 triliun, lalu 9 tahun,
dan melibatkan 4.000 orang. 4.000 orang ini juga ganti-ganti tuh, karena bakal ada yang sakit dan lain-lain di dalam kajiannya. Tapi yang hebatnya itu kan, ini sudah terjadi sebuah manajerial yang sangat tinggi. Luar biasa ya. Membangun itu pasti Siapa seksi konsumsi, Ya. gitu kan? Bagian gajinya seperti apa? Lalu di dalam kitab yang di India itu kan ditulis para pengukir di daerah Wanuarjan. Seolah-olah ini di India. Tidak, itu di Wangunrejo. Sampai sekarang juga nih memang tukang pahat itu di Wangunrejo sampai saat ini. Dan itu dituliskan di dalam kitab kita. Banyak yang mendokumentasikan mengenai Borobudur ini. Nah, kalau Dahsyat ya, Kang? ya, dahsyat ya ceritanya. jadi kalau kita menganggap Indonesia itu, sebutlah mercusuarnya, zaman itu, maka kan akhirnya kita harus coba merubah lagi pikir ini. Kalau tadi ada statement bahwa yang mendirikan Borobudur itu Gunadarma katanya. Kita tuh Arsiteknya, langsung- ya, arsiteknya Gunadarma. di dalam Ya. literatur ya, Ya. Gunadarma itu kita langsung berpikir orang yang suka begini dan lain-lain. Kita tuh kayak begitu. Ya. Kalau saya melihat kondisi seperti tadi, jangan-jangan Gunadarma ini pemenang tender, saya bilang. Misalnya. Pimpronya siapa? Nah, itu. Dari Pimpro siapa? Mungkin. Iya. Pimpronya Pangeran Dipodomoro, mungkin bisa aja. Oke. Nah, soalnya Borobudur didirikan dalam tahun yang sama dengan Candi Boko, dengan Prambanan. Tapi orangnya beda-beda kan, Beda-beda. yang mengerjakannya atau siapa. Arsitekturnya juga beda-beda. Betul. Atau ada satu sosok Atisya itu yang di Muara Jambi dia belajar. Dia yang kembali ke Tibet, lalu di Tibet dia mengajarkan ajaran yang sekarang dipegang oleh Dalai Lama gitu ya. Atau dia itu yang mengajarkan Dalai Lama yang pertama. Disebutkan kan Atisya ini dulu belajarnya dari Dharma. Atisya? Ya, Dharma Kitri. Dharma Kitri Sriwijaya dong. Ya, makanya saya bilang Dharma Kitri ini apa? Apakah orang? Kitri Dharma Ya. Kitri Gending Sriwijaya nanti kita Betul. bahas ya. Jadi kalau saya hampir mau berpikir bahwa Dharma Kitri ini itu universitas. Kalau saya hampir Ya. mau berpikir Dan itu begitu. yang dipikir berada di saya kita nggak tahu lah. Saya nggak berani ngeklaim apapun. Betul. Itu yang ada hubungannya dengan Sriwijaya. Betul, Pak. Wangsa Sailendra. Betul. Betul. Yang saya belum habis pikir tuh, Wangsa Sailendra tuh kan diperkirakan Ya. kalau orang Palembang ngeklaimnya di Palembang kan. Oke. Ya. Kok bikin Borobudurnya di Pulau Jawa? Ya. Di tengah hutan. Betul. Transportasi masih parah tuh. Ya. Iya, belum ada jalan tol. Ya. Ya. Gimana mungkin tuh ya Setuju, transportasi dan komunikasinya tuh? Ya. Akang punya kajian nggak? Kenapa Ya. kenapa Wangsa Sailendra membangun itu kenapa tidak di Sumatera? Kenapa harus di Oke. di Jawa Tengah?